Qin Chen memandang Suhai dan tidak masuk dengan gegabah, melainkan berkata ke depan, "Senior, ada yang ingin saya tanyakan, dan izinkan saya masuk ke Suhai." Suara itu bergemuruh dan langsung menyebar ke seluruh lautan pasang surut yang hampa. Di tempat lain, Xiao Yao Zizun dan yang lainnya sedang terbang, dan mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari telinga mereka. "Tuan Muda Chen, ingin masuk ke Suhai," ucap Tuan Istana Anyu dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen sebelum dia pergi, tetapi sekarang mereka melihat bahwa Qin Chen akan memasuki laut virtual, dan mereka semua tampak terkejut. Bukankah Tuan Chen ini terlalu berani? Di sampingnya, Master Pavilion Tianji dan pemimpin Sekte Linglong juga tercengang. Ada orang kuat tertinggi yang tersembunyi di Suhai, yang dapat dengan mudah mengalahkan Wan Gumingsu. Begitu pihak lain menjadi marah, maka Qin Chen, "Xiao Yao, di Suhai ada orang paling kuat. Ini adalah area terlarang yang mengerikan. Selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dengan selamat setelah memasuki Suhai." Terlihat bahwa senior itu sangat prihatin terhadap orang lain yang mengganggu wilayahnya. "Jika Qin Chen masuk seperti ini sekarang, saya takut dia akan mengganggu senior itu," ucap Master Pavilion Tianji berkata dengan suara gemetar, jelas ingin Xiao Yao Zizun membujuk Qin Chen. Meskipun orang kuat dari Suhai tampaknya mudah diajak bicara sebelumnya, begitu dia marah, seluruh alam semesta asli akan berada dalam bahaya. "Hahaha, jangan khawatir, semuanya, Qin Chen pasti punya alasannya sendiri untuk melakukan ini, dan kita tidak perlu memperhatikannya," ucap Xiao Yao Zizun tersenyum dan berkata lagi, "Ayo, ikuti aku ke surga. Ini adalah salah satu wilayah teranku. Aku di sini untuk menghiburmu," kata Xiao Yao Zizun sama sekali tidak memperhatikan tindakan Qin Chen. "Ini," ucap Master Pavilion Tianji tiba-tiba menjadi cemas. Mengapa Xiao Yao Zizun ini begitu cuek? Pada saat ini, saat kata-kata Qin Chen jatuh, seluruh Suhai mendidih dalam sekejap, dan aura mengerikan langsung muncul dari Suhai, seperti angin kencang dan ombak besar, keras dan kuat. "Tidak, senior sangat marah," ucap Master Pavilion Tianji terkejut, dan seluruh tubuhnya langsung mengambil posisi bertahan. Dia melihat gelombang melonjak di laut virtual, dan kemudian, suara yang mengandung aura mendominasi yang tak ada habisnya ditransmisikan dari kedalaman laut virtual. "Hahaha, jika Tuan Muda Chen ingin memasuki Suhai saya, Anda bisa langsung masuk. Tidak perlu memberitahu kaisar ini. Ini akan sangat memalukan bagi kaisar ini." Suara ini tertawa, penuh kebaikan, dan membuat orang merasa seperti angin musim semi. Saat berikutnya, di laut virtual, sebuah lorong gelap muncul, mengarah ke kedalaman laut virtual yang tak berujung, seolah menyambut Qin Chen. Apa? Di kejauhan, semua orang tercengang. Apakah kaisar kuno senior ini begitu mudah diajak bicara? "Terima kasih banyak, senior," ucap Qin Chen menangkupkan tangannya, melangkah keluar, dan memasuki lorong dalam sekejap, menghilang dalam sekejap. Hanya orang-orang yang tertegun saja yang tersisa. Di saluran, Qin Chen masuk dengan satu langkah dan segera merasakan getaran kehampaan yang tak ada habisnya. Saat berikutnya, dia melihat pemandangan jauh di dalam lautan kehampaan. Lalu, ia melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Sebenarnya ada dunia yang sangat luas di kedalaman Suhai, dunia ini gelap gulita, tak bernyawa, dan memancarkan aura yang menyesakkan. Sesosok tubuh besar terletak di tengah dunia, diikat dengan rantai, duduk di sini dengan tenang, seperti dewa. Dan, jauh di dunia luas di belakang sosok itu, ada beberapa hal yang samar-samar, semuanya memancarkan nafas kematian, dan materi yang tidak diketahui keluar. Bahkan seseorang sekuat Qin Chen pun merasa panik dalam sekejap. Mata Qin Chen melebar. Dia melihat bahwa di kedalaman dunia yang luas, ada mayat. Ada aura menakjubkan mengalir di setiap mayat. Dilihat dari aura pada mayat-mayat ini, sebelum mereka mati, masing-masing dari orang-orang ini adalah master yang transenden, dan bahkan ada yang kuat di tingkat leluhur Wan Guming dan leluhur Tuoba. Nafas yang datang memberi Qin Chen perasaan berdebar-debar yang kuat. Setidaknya ini adalah keadaan yang hanya dapat dicapai melalui transendensi tingkat ketiga. Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, Anda datang." Ucap bayangan itu membuka matanya, dan cahaya ilahi yang tak berujung mekar. Dalam sekejap, seluruh kedalaman lautan hampa melonjak seperti guntur. Bayangan itu melambaikan tangannya,
dan ruang terbuka yang bersih muncul tepat di kehampaan di depannya. "Tuan Chen, silakan duduk," kata bayangan itu dengan sikap yang baik. Qin Chen duduk bersila. "Tuan Muda Chen, saya tidak tahu tujuan apa Anda datang ke Suhai. Tolong bicarakan kepada saya," kata sosok bayangan itu tanpa rasa tertekan sama sekali. Qin Chen berkata, "Senior, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang orang tua saya, dan apa yang istimewa dari alam semesta asli ini. Mengapa hal-hal seperti saluran jurang muncul? Senior, tolong beritahu saya," ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. "Saya tidak tahu apa yang dibicarakan Tuan Chen," kata Su Ying menggelengkan kepalanya. Qin Chen berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya saya sudah tahu asal-usul senior. Ibu saya pernah berkata bahwa senior ditekan di sini oleh ayah saya karena melakukan suatu kesalahan. Namun, ayah saya juga menyelamatkannya karena ini. Saat itu, senior memimpin para dewa kuno untuk bertarung di Laut Kosmik, mencoba menumbangkan kekuasaan seluruh Laut Kosmik, tetapi diburu oleh keluarga kuno di Laut Kosmik. Seharusnya ayahku yang menyelamatkan senior dari keluarga kuno saat itu, lalu menyegel senior di sini untuk menebus dosa-dosa, benarkan?" kata Qin Chen menyipitkan matanya. "Hahaha, menarik," ucap sosok bayangan itu tersenyum, "sepertinya Tuan Muda Chen pasti telah menebak banyak hal, tapi sayangnya, Tuan Muda Chen salah menebak." Kata bayangan itu mengangkat kepalanya, matanya bersinar terang. "Mata macam apa ini? Ini berisi tirani yang tak ada habisnya, cukup untuk menghancurkan miliaran bintang." Guncangan kesadaran yang tak ada habisnya melonjak ke depan. Dalam sekejap, Qin Chen memiliki ilusi bahwa dia berada di atas lautan yang bergejolak, dan jiwanya akan diusir. Sebuah hantaman keras membombardirnya dengan gila-gilaan. Namun, bagaimanapun juga, Qin Chen adalah orang yang telah selamat dari 10 reinkarnasi. Ketika guncangan ini melanda dirinya, dia berkemauan keras dan tidak tergerak. Seluruh tubuhnya seperti batu yang kokoh. Tidak peduli seberapa berangin atau hujan, dia tidak tergerak. "Hahaha, luar biasa, layak menjadi penerusnya," ucap Su Ying tertawa, "dengan tingkat kultivasi seperti itu, masih mungkin untuk tetap tidak bergerak di bawah kekuasaan kaisar ini. Saya khawatir jarang menemukan seseorang di seluruh alam semesta." Bayangan itu perlahan berdiri. Alam semesta asli ini memang ada hubungannya dengan pengaturan ayah Tuan Chen. Bukan hanya alam semesta asli ini, tapi juga laut virtual ini, jurang itu, dan lainnya. Alasan mengapa kaisar ini ada di sini bukan untuk menebus dosa, tapi karena ada alasan lain mengapa kaisar ini ada di sini. Qin Chen terkejut. "Ada alasan lain?" Melihat Qin Chen, Su Ying berkata dengan ringan, "Dunia ini sangat istimewa. Anda tidak dapat merasakan keistimewaannya sekarang, tetapi ketika Anda mencapai level saya suatu hari nanti, Anda akan mengerti mengapa kaisar ini bersedia melakukannya pada tahap awal ini." "Senior, bukankah Anda terjebak di sini?" ucap Qin Chen bingung dan melihat banyak rantai besi yang mengikat bayangan itu. Akar rantai besi ini sangat tebal, masing-masing sederhana dan dalam, dan tidak diketahui dari bahan apa rantai itu dibuat. Ada rune kuno dan cahaya mengalir di atasnya, menyembunyikan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Masing-masing rantai besi ini menembus jauh ke dalam tubuh Su Ying, mengikatnya di sini seperti seorang tahanan. Su Ying tampak malu. "Ahem, tentu saja ini salah satu alasannya, tapi sebenarnya ada alasan lain kenapa saya bersedia tinggal di sini. Kalau tidak, bagaimana saya bisa terjebak oleh rantai belaka ini?" ucap Su Ying berkata dengan bangga. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata dengan curiga, "Benarkah?" Qin Chen tampak curiga. Kaisar kuno terdiam dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. "Sial, orang ini terlalu pandai mengobrol bukan? Apakah ada hal yang perlu diungkapkan dengan jelas? Saya tahu Anda ingin mendapatkan kebenaran dari saya, tetapi saya hanya dapat mengatakan bahwa bahkan kaisar ini hanya dapat melihat beberapa petunjuk tentang pengaturan orang itu, tetapi tidak dapat memahami tujuan sebenarnya. Namun, Anda tidak perlu untuk mengetahui terlalu banyak," ucap Su Ying memandang Qin Chen, "saat Anda kembali kali ini, Anda harus bersiap untuk mengintegrasikan alam semesta asli dan menjadikannya benar-benar melampaui reinkarnasi bukan?" Qin Chen mengangguk, dia memang punya rencana ini. Su Ying menggelengkan kepalanya, "Kalau begitu saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini dulu." "Mengapa?" ucap Qin Chen sedikit mengernyit. "Setelah naik ke surga,
ia mengetahui bahwa alam semesta ini sebenarnya telah mencapai akhir reinkarnasi. Jika tidak dapat melampaui reinkarnasi lautan alam semesta seperti benua hitam dan dunia lain, maka alam semesta ini akan segera berakhir. Penggabungan alam semesta memang akan memungkinkan alam semesta asli ini melampaui reinkarnasi dan terus berdiri di lautan alam semesta, tetapi itu juga akan menimbulkan konsekuensi yang buruk. Ucap Suying berkata dengan sungguh-sungguh, artinya, itu akan membuat alam semesta asli ini sepenuhnya hadir di seluruh lautan alam semesta. Dengan kekuatan Anda saat ini, saya pikir Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensi dari munculnya alam semesta asli di laut kosmik. Pada saat itu, mata kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik akan terfokus pada tempat ini. Dan kamu, belum siap untuk itu. Kata Suying menatap Qin Chen dalam-dalam. Qin Chen mengerutkan kening. Dari perkataan Kaisar kuno, dia memahami bahwa alam semesta asli ini seharusnya sangat istimewa. Begitu muncul, pasti akan ada konsekuensi buruk. Jika tidak, ada begitu banyak kekuatan di alam semesta, dan mustahil bagi alam semesta asli manapun untuk bertahan dalam siklus reinkarnasi, dan itu akan menarik perhatian kekuatan kuno laut kosmik. Dan kekuatan kuno itu, dari perkataan leluhur Tuoba, Qin Chen juga memahami bahwa kekuatan-kekuatan kuno ini setidaknya berada pada 3 tingkat transendensi. Meskipun dia tidak lemah sekarang, dibandingkan dengan kekuatan kuno di laut semesta, dia masih jauh tertinggal. Qin Chen masih memiliki kesadaran diri ini. Saya pikir Anda harus memahaminya, tetapi ini hanya salah satunya. Ucap Suying melanjutkan, selain itu, memang benar, ada harapan bahwa puncak makhluk tertinggi di alam semesta asli dapat bergabung dan bahkan langsung memasuki transendensi, tetapi dunia ini berbeda. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dunia tanpa akhir di balik kehampaan. Alam semesta ini sangat istimewa. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, bukan tidak mungkin. Sebaliknya, Anda harus sepenuhnya mengontrol aturan. Setidaknya di jalan yang Anda kendalikan, Anda perlu mengintegrasikan yin dan yang tanpa celah. Jika tidak, Anda harus secara paksa menggabungkan alam semesta ini. Asal-usul alam semesta jelas bukan hal yang baik bagi Anda dan alam semesta ini. Ucap Suying berkata dengan suara kental. Perpaduan yin dan yang, tanpa ada kekurangan. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Menurutnya, aturan daunnya telah sangat sempurna. Setelah selamat dari 10 reinkarnasi, Qin Chen menyombongkan diri bahwa dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam mengendalikan Dao. Suying melirik Qin Chen dan berkata dengan ceria, jika tebakan saya benar, Tuan Chen, Anda pasti ingin pergi ke dunia bawah bukan? Mata Qin Chen berbinar, bagaimana kamu tahu? Apakah Anda memikirkan dia? Ucap Suying tersenyum dan matanya tertuju pada Chen Sisi, tubuh wanita Tuan Chen rusak. Jika Anda ingin memperbaiki sumbernya secara menyeluruh, Anda harus pergi ke dunia bawah. Kaisar ini pasti benar bukan? Jika Tuan Muda Chen ingin pergi ke dunia bawah, ada beberapa hal yang harus kamu waspadai. Ucap Suying memandang ke arah Suhai, matanya tertuju pada Kaisar Yuming. Orang di luar adalah salah satu kaisar besar dunia bawah, dan dapat dianggap sebagai salah satu orang terkuat di dunia bawah. Tapi, jika Tuan Muda Chen mengikuti orang ini ke dunia bawah, Anda harus berhati-hati, karena aturan dan asal-usul Dao di dalam diri Anda, Tuan Chen, akan sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah. Tentu saja, jika Tuan Muda Chen dapat tinggal di dunia bawah, dalam prosesnya, Anda dapat menyadari aturan jalan dunia bawah dan mencapai perpaduan yin dan yang. Ini juga merupakan manfaat besar bagi Tuan Muda Chen. Pada saat itu, Tuan Muda Chen dapat mengintegrasikan sumber asli dari dunia bawah, dan itu akan menjadi perpaduan sempurna. Mendengar ini, Qin Chen berpikir, apakah ada hal seperti itu? Hanya melalui perpaduan yin dan yang aturan dapat mencapai kesempurnaan sejati. Gumam Qin Chen tampak bijaksana. Tak heran, dengan praktik aturan kematian yang sama, ia samar-samar merasa bahwa aturan kematian yang ia praktikkan sepertinya sedikit berbeda dengan aturan kematian Kaisar Yuming dan lainnya. Mungkinkah itu adalah bagian dari yin dan yang dari aturan tersebut? Terima kasih, senior, atas nasihat Anda. Ucap Qin Chen menangkupkan tangannya. Ya, ucap Suying mengangguk, tetapi meskipun Anda belum dapat mengintegrasikan sumber seluruh alam semesta asli, pertama-tama Anda dapat mengintegrasikan sumber surga. Ucap Suying mengangkat kepalanya dan memandang surga luas di Suhai. Setelah Anda menggabungkan sumber surga,
Itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh alam semesta asli, karena semakin kuat surga, semakin kuat pula alam semesta asli. Selain itu, setelah Anda mengintegrasikan sumber surga, kekuatan aslinya perlahan-lahan akan menyatu dengan kekuatan asli alam semesta asli. Saat Anda mencapai terobosan dalam kultivasi, atau setelah peleburan yin dan yang, jika Anda kembali memadukan sumber alam semesta yang asli, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dan itu akan jauh lebih mudah. Tentu saja, yang paling penting adalah setelah Anda mengintegrasikan sumber surga, Anda dapat terhubung sepenuhnya dengannya. Bahkan setelah pergi ke dunia bawah, Anda masih dapat merasakan beberapa situasi halus di surga. Bagi Anda, ini adalah 100 manfaat. Mendengar ini, untuk beberapa alasan, Qin Chen sepertinya merasakan sedikit harapan dalam nada suara Su Ying. Hati Qin Chen tergerak dan dia berkata, "Senior ingin saya menyatu dengan sumber surga. Mungkin ada alasan lainnya bukan?" Su Ying terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Chen benar-benar cerdas." Setelah selesai berbicara, dia melihat mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. "Pernahkah Anda melihat orang-orang ini di belakang saya, Tuan Chen?" Ucap Su Ying menghela nafas, "Mereka semua adalah anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang mengikuti saya di masa lalu. Di zaman kuno, kaisar ini menyakiti mereka karena keinginan egoisnya sendiri, dan mereka mati karena kaisar ini. Jika hal itu terjadi lagi, kaisar ini lebih baik mati daripada mereka. Sangat disayangkan semuanya telah terjadi dan tidak dapat dibatalkan lagi. Yang saya inginkan dalam hidup ini adalah membawa teman-teman lama ini kembali ke klan, membawa mereka pulang, dan membiarkan mereka kembali ke asal mereka. Sayang sekali saya terjebak di sini sekarang. Jika Anda ingin saya pergi, hanya Anda yang bisa melakukannya, Tuan Chen." Qin Chen tercengang, "Saya? Ya, itu Anda, Tuan Chen." Ucap Su Ying tiba-tiba berdiri, "Tuan Chen, Anda dapat mencoba merasakan rantai di tubuh saya." Dalam sekejap, rantai di tubuh Su Ying diaduk. Saat dia bergerak, rantai itu meledak, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar dan menakutkan. Di atas rantai ini, orang dapat melihatnya dengan mata telanjang. Rune yang menakjubkan muncul, dan rune ini memberi Qin Chen perasaan yang agak familiar. "Tuan Muda Chen, jagalah dirimu." Ucap Su Ying tertawa kecil, meraih rantai dengan kedua tangannya, dan menariknya dengan kuat. Tiba-tiba, sinar cahaya menyilaukan muncul dari rantai, dan samar-samar, ada sinar petir yang berenang di sekitarnya, menghilang jauh di dalam rantai. "Kekuatan guntur," ucap Qin Chen terkejut. "Pantas saja saya merasa familiar. Jauh di dalam rantai, sebenarnya ada kekuatan guntur yang mengalir. Kekuatan guntur ini adalah kekuatan inti di dalam rantai. Ya, itu adalah kekuatan guntur ilahi penghakiman. Jika tidak, rantai yang terbuat dari besi induk segala sesuatu saja tidak akan mampu mengalahkan kaisar ini. Tapi kekuatan guntur ilahi penghakiman ini." Ucap Su Ying menghela nafas, "Tuan Chen, Anda benar-benar dapat menguasai kekuatan guntur ilahi di tubuh Anda, hanya Anda yang dapat membuka rantai ini untuk saya. Dengan kata lain, kebebasan saya, semuanya sebenarnya di bawah kendali Anda, Tuan Chen." Kata Su Ying dengan sungguh-sungguh. "Maksudmu, kekuatan guntur di tubuhku dapat melepaskan rantai besimu?" Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. "Itu benar." Ucap Su Ying mengangguk, "Tetapi kekuatan dan kultivasi Anda saat ini, masih jauh dari cukup. Saya khawatir akan butuh waktu lama sebelum kaisar ini melihat harapan. Namun, selain membuka kunci rantai secara langsung, aktivitas saya juga dipengaruhi oleh Su Hai dan terikat oleh surga. Jika Tuan Muda Chen dapat mengintegrasikan sumber surga, itu juga akan memperkuat surga. Semakin kuat surga, semakin kecil batasan yang dikenakan pada kaisar ini. Ini mungkin motif egois dari kaisar ini." Qin Chen bijaksana. Karena itu, selanjutnya, Qin Chen berkomunikasi lebih banyak dengan Su Ying dan memahami beberapa keraguan tentang latihannya. Namun, kaisar kuno tetap diam tentang hal-hal lain yang ingin dia ketahui dan tidak mengatakan apapun dengan jelas. Qin Chen tidak bertanya secara paksa. "Ada beberapa hal yang orang lain tidak ingin beritahukan kepada Anda. Tidak peduli seberapa banyak Anda bertanya, Anda mungkin akan berakhir sia-sia. Tuan Muda Chen, dunia bawah sangat berbahaya. Jika Tuan Muda Chen pergi ke dunia bawah, saya punya nasihat, yaitu, Anda tidak boleh gegabah.
Meskipun Kaisar Yuming adalah salah satu orang kuat teratas di dunia bawah saat itu, dunia bawah sangat luas dan sangat besar. Saat itu, kami hampir menaklukkan seluruh lautan kosmik. Orang-orang kuat dan rahasia di dalamnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, jadi Anda harus berhati-hati. Lagi pula, di dunia bawah, jangan mudah mempercayai siapapun, karena tidak ada yang bisa dipercaya, termasuk beberapa orang di sekitarmu. Akhirnya, Kaisar kuno memperingatkan lagi dengan nada serius. Terima kasih telah mengingatkanku, senior. Ucap Qin Chen menangkupkan tangannya. Apa maksud Kaisar kuno dengan ini? Apakah beberapa orang di sekitarku mengacu pada Kaisar Yuming? Apakah dia akan mendapat masalah? Qin Chen merenung dalam hatinya, lalu dia berbalik dan meninggalkan kedalaman Suhai. Melihat sosok Qin Chen yang pergi, mata Kaisar kuno berkedip dan dia bergumam, segala sesuatunya bergerak maju sesuai dengan visi orang itu, tetapi akankah hal itu benar-benar berhasil? Di masa lalu, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jika saya pergi ke dunia bawah, saya khawatir itu. Gumam Kaisar kuno menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di Laut Maya, di atas laut hampa yang tenang, saluran pusaran air yang luas muncul seketika. Qin Chen melangkah keluar dan terbang keluar dari sana. Tuan Chen, apakah kamu kembali? Begitu Qin Chen muncul, Kaisar Yuming buru-buru melangkah maju, bagaimana kabarmu? Apa yang dikatakan orang di dalam? Qin Chen melirik Kaisar Yuming, mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Yuming, kamu tidak bisa dipercaya. Apa? Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba melompat dan berkata dengan marah, sialan, bajingan ini sebenarnya berbicara buruk tentangku di belakangku. Tuan Muda Chen, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Kamu tidak boleh mendengarkan orang itu. Omong kosong, saya akan menemukan Kaisar kuno itu sekarang, saya harus bertanya dengan jelas. Ucap Kaisar Yuming bergerak dan bergegas ke Laut Maya. Yah, ini waktunya bertanya dengan jelas. Ucap Qin Chen mengangguk dan berkata dengan ringan. Ucap Kaisar Yuming melihat bahwa dia akan bergegas ke Laut Maya. Sebelum Qin Chen bisa menghentikannya, dia buru-buru berhenti, Tuan Muda Chen, setelah memikirkannya, saya masih berpikir tidak apa-apa. Ini kawan sungguh menyedihkan terjebak di Suhai ini begitu lama, jadi dia sedikit tidak mengetahui situasinya dengan jelas. Tapi jangan khawatir, Tuan Chen, saya tidak akan pernah berpikir dua kali terhadap Anda, dan dunia dapat belajar darinya. Ucap Kaisar Yuming terbatuk dua kali dan berkata dengan sinis.